siap bacain episode DMNDF, cinta, nafsu, atau karmik. Untuk semua Taurus, untuk kamu semua yang punya Taurus di birth chart kalian, ini pesannya bisa untuk kalian. Dan crosswatcher juga welcome kalau mau join. Energinya juga mungkin bisa buat kamu, maksudnya pesannya bisa buat kamu, energi yang suka ketukar. Dan kalau kalian nggak tahu birth chart kalian, di box description gue ada link yang kalian bisa tinggal isi dan gratis. Ambil yang sesuai aja, jangan paksakan untuk sesuai. Kalau emang nggak sesuai, coba lihat moon sign kalian, rising or ascendant, Venus, Mars, Jupiter, bahkan North Nodes kalau emang kalian sudah terbiasa dengan ini. DM dan DF maksudnya apa? DM itu divine masculine dan DF itu divine feminine ya. Ini divine feminine dan masculine ini bukan berdasarkan gender atau genital, oke. Tapi cukup mengetahui mereka di antara kalian ya, di hubungan kalian itu siapa yang lebih aktif, oke. Kalau yang aktif ceweknya punya bawa energi divine masculine, oke. Kalau karena divine masculine itu Mars ya, dan divine feminine itu Venus, yang mana Mars itu adalah tentang tindakan, praktikal, sedangkan Venus itu lebih ke emosional gitu. Dan seperti layaknya setiap individu itu punya maskulin dan feminine side-nya. Jadi cukup dipertimbangkan juga, cukup untuk diketahui juga dan untuk dipertimbangkan. Di M dan di F ini ya juga bisa kalian gunakan untuk melihat diri kalian sendiri, memposisikan diri kalian sendiri, karena artinya adalah sisi maskulin kita dan sisi feminin kita. Kita semua tahu sumber energi itu dari siapa, dari mana, ya kan? Crosswatcher juga begitu. Yang jelas kita sudah mengadopsi energi itu. Bagaimana kalian bisa memanfaatkan energi itu untuk kepentingan kalian? Terserah kalian, ya. Nggak dimanfaatin juga boleh kok. Apa lagi? Gue mau ngomong. Oh ya, ini udah gue pre-shuffle. Ini udah gue pre-shuffle supaya ntar nggak kelamaan videonya. Gue pakai 3 deck, gue pakai 3 kartu ya. Yang baris pertama adalah DM, Divine Masculine. Baris kedua adalah DF, Divine Feminine, dan yang ketiga adalah energi Taurus, relationship secara umumnya, secara general, cinta, nafsu, atau karmik. Oke? Langsung aja ya. Dan by the way, untuk ngeliat relationship, gue saranin untuk yang cewek ngeliat Venus sign dan Jupiter sign itu untuk spouse ya, untuk yang udah married. Kalau yang laki coba nonton Venus dan Mars ya. Oke, divine masculine. Bagaimana kalian melihat hubungan kalian? Justice. Adanya ketidakseimbangan, kalian menuntut keadilan atau kalian menuntut kesetaraan, keseimbangan ya. Di kesehari-harian kalian, karena itu sudah mencakup juga bagaimana ini antara menerima dan memberi dan menerima ya. Reciprocate nggak, berkesinambungan nggak gitu. Kalau timpang sebelah, artinya itu bisa membuat sakit satu pihak ya, artinya nggak sehat. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Strength. Ini energinya Leo ya. Yang mana ini mungkin tentang keadaan di rumah kalian.
atau di hubungan kalian, kalian harus punya willpower untuk bertahan atau melakukan sesuatu. Dan bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Kalian bosan, tidak terpenuhi, tidak terpuaskan, tidak kalian stagnan. For waters, ekspektasi kalian adalah the lovers, energi Gemini. Kalian ingin hubungan yang passionate gitu, yang bergairah. Ekspektasi kalian seperti itu, atau ekspektasi kalian adalah kalian disuruh memilih, dihadapkan pada suatu pilihan, pada dua pilihan. Itu bisa jadi antara kerjaan dan hobi, kerjaan atau hobi atau orang tua, pihak ketiga ya, pihak ketiga. Karena pilihan itu bisa antara merit dan kerjaan, sebuah lokasi bisa juga kan, atau orang tua. Pihak ketiga itu yang interferensi ya. Gue ngeliat sih di pekerjaan, dan bagaimana kalian menilai sesuatu. Challenge-nya adalah Seven of Water, energi Pisces, ilusi, options, yang mana mungkin kalian masih harus memilah-milah lingkungan kalian, network kalian, teman-teman kalian, dengan siapa kalian bermain, dengan siapa kalian berbisnis, berhubungan. Langkah yang paling baik yang disarankan adalah Eight of Water. Tinggalkan apapun yang memang sudah tidak memenuhi. Yang kalau emang udah nggak ada artinya, kalau emang udah istilahnya, if it doesn't fulfilling you, then you need to leave. Buat apa nyiramin tanaman yang udah mati? Ngabis-ngabisin resources, yaitu waktu, tenaga, dan pikiran. Untuk apa? Nyiramin tanaman yang udah mati. Milih mana? Nyiramin yang udah mati apa nyiramin yang masih hidup? Jangan fokusnya nyiramin yang udah mati, yang hidup kalian tinggalkan gitu. Kalian bikin mati juga. Jadi dua. Dua-duanya kalian bikin mati. Oke, silahkan. Energi alam bawah sadar kalian adalah the stars. Ini energi Aquarius, tentang visi ke depannya. Kalian masih punya harapan, kalian punya visi ke depan, kalian punya harapan, kalian ingin healing ya, kalian ingin melupakan luka-luka lama gitu, luka-luka yang memang udah ada. Maju, berharap untuk membangun suatu fondasi atau struktur yang lebih oke gitu kan. Dan ini juga tentang status kalian. Kalian punya harapan untuk sosial status kalian, karir kalian, reputasi kalian. Jadi divine maskulin mungkin berhubungan dengan Libra, Leo, Gemini, Pisces, Aquarius. Oke. Ada yang perlu gue klarifikasi nggak? Nggak deh. Seven of Waters sama ini, kita lihat. Yay. Two of Water sama Wheel of Fortune kebalik.
untuk Seven of Waters ya. Seven of Waters itu kan energinya Pisces ya. Two Waters. Two Waters itu kan Two of Cups ya. Kebalik. Sesuatu yang sudah berakhir. Teman, sahabat, mungkin kalian punya pihak ketiga sudah berakhir. Sudah berakhir dan tapi tetap roda keberuntungan masih tidak berpihak pada kalian. Ini Wheel of Fortune energinya Sagittarius, Jupiter ya. Yang mana tentang merging, sex, intimacy. Oke. Dan The Hermit energi Virgo. Artinya kalian pun tidak saling mengisolasi, kalian tidak bicara, ghosting, kalian tidak saling bicara, kalian saling diam, tidak berkomunikasi, nggak ada kontak, ya. Dan ya, ini di love affairs, dan bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian. Oke. Sekarang kita lihat the stars. Kalian energinya ingin sembuh, ingin healing sih. Ingin healing, dan ini adalah destiny, bisa juga destiny ya. Fated, takdir. Four of Earth kebalik, Ace of Air, komunikasi, pencerahan, dan penjelasan. Nine of Earth, harapan kalau dirinya mampu dan cukup mandiri. Two of Fire, kalian dalam crossroad ya, dalam persimpangan jalan. Oke, kalian udah siap sebenarnya secara alam bawah sadar kalian udah siap melepaskan apapun itu dan akan memberi ingin berkomunikasi ya. Kalian udah siap untuk komunikasi dan memberikan sebuah penjelasan dan kalian cukup mandiri untuk cukup mampu dan mandiri untuk melepaskan apapun yang mengikat dan menghalangi untuk komunikasi dan mendapatkan penjelasan, pencerahan maksudnya. Oke. Nah, apa kata Goddess Guidance untuk DM Taurus? Apa nasihat dari Goddess Guidance untuk DM Taurus? Damara, guiding children. You are good at helping, counseling, and healing children. Use your skill to help children now. Kalian sangat jago membantu, counseling, dan menyembuhkan anak-anak. Gunakan kemampuan dan keterampilan kalian untuk membantu anak-anak. Gua gak ngerti hubungannya apa ya. Mungkin kalian ada yang ngerti. Oke. Apa kata universe buat DM DM Taurus?
Dari kemarin dapetnya ini loh. My outer experiences are a reflection of my internal condition. Semua yang terjadi di luar adalah refleksi dari apapun yang kondisi kita di dalam. Jadi menurut saran gue ini divine masculine dan divine feminine itu juga cukup kita penting untuk kita pertimbangkan juga bagaimana mengkontrol, menjaga keseimbangan di dalam diri kita, melihat energi-energi ini. Okay. Divine feminine, alam bawah sadar kalian adalah Five of Cups. Di bawahnya ada Nine of Pentacles, Ace of Wands, Seven of Swords, Seven of Cups. Tampaknya kalian sedih, harus meninggalkan si jomblo itu, untuk memulai sesuatu yang baru, karena ada mungkin pihak ketiga, atau karena sesuatu yang harus dirahasiakan, dan semua karena kalian punya banyak pilihan, kalian bingung. Divine feminine, ya nggak masalah kalian cowok atau cewek ya. Kalian cowok kalau nggak punya tindakan apapun, kalian cewek. Oke? Bagaimana kalian melihat situasi ini mengecewakan? Dan apa yang kalian rasa? Bosan. Itu aja. Gue udah punya banyak yang kayak gitu kan ya. Jadi bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Ya udahlah, having fun aja lah ya. Ekspektasi kalian, mendingan gue nyibukin diri daripada ribet. Atau sesuatu, apa sih yang harus gue kerjain gitu, apa sih yang gue harus perbaiki. Tapi semua rasanya sama gitu. Challenge-nya Knight of Wands kembali, ini energi Sagittarius ya. Player merasa nggak bebas, merasa tergantung. Challenge adalah kalian merasa tergantung, terikat. Jadi kalian tidak bebas, merasa kalian tidak cukup mandiri untuk berdiri sendiri. Okay. Karena keterikatan antara gonogini, mungkin keterikatan properti, keterikatan finance, atau mungkin juga kalian punya bonding itu ikatan batin atau secara seksual terhadap seseorang. Atau dengan kata lain sebagai challenge ya, dengan kartu kayak gini, gue bilang daripada gue dibilang player, mendingan gue diem aja lah gitu. Kok kayaknya ini gue rasa nih lakinya ya. Divine feminine ini lakinya. Ya challenge-nya adalah gue nggak boleh main-main gitu. Gue nggak boleh main-main lagi, gue nggak boleh senang-senang, gue nggak boleh jajan lagi. Langkah yang terbaik adalah pindah, move on, kontrol diri, kuasai diri, maju, tinggalkan yang udah nggak berfungsi lagi. Sama. Ada yang perlu gue
Klarifikasi? Enggak, kayaknya enggak perlu. Apa kata gadis guidance buat DF Taurus? Sedangkan DM ini minta keadilan. Tralala. Jadi ini kalau ngeliat di DM-nya ini adalah apa yang kalian lakukan secara individu ya, secara individu total. DM ini adalah bagaimana kalian berperilaku, bertindak, oke? Dan DF apa yang kalian rasa. Jadi istilahnya DM itu apa yang tampak dari luar ya. Orang melihat kalian, apa yang kalian lakukan tuh ini. Sedangkan di dalamnya kalian begini. Gadis guidance nasihat apa untuk DF Taurus? Freya, bold, unless your adventure side, take risk and be daring. Tunjukkan, keluarkan sisi petualang kamu. Ambil resiko dan jadilah yang tega. Ini bisa moving, ini movement ya, tindakan. Kata semesta untuk DF Taurus. When I lean toward love, I am led. Ketika saya bersandar kepada cinta, saya akan diarahkan, saya akan dibimbing. The universe works fast when I'm having fun. Semesta akan bekerja dengan cepat ketika saya happy, ketika saya senang. Oke, Taurus secara general ya, relationship kalian, entah itu antara DM atau DF ya, ini cinta, godaan atau nafsu atau karmik. Kalian belum bisa moving on. Kalian masih merasa terikat. Dan kalian sok cool. Dan kalian merasa sok cool ya. Dengan apapun yang terjadi, mencoba untuk bertahan, resistance. Walaupun kalian sakit hati, kalian sedih, kalian benar-benar terikat, sakit hati dan kecewa, apapun itu keadaannya. Makanya gue bilang tadi kalian sok cool. Ini cinta, nafsu, atau karmik? Ya karmik lah kalau kayak gini. Kalian merasa terikat, nggak bisa jalan, nggak bisa move on. Padahal mereka kalian berdua, apa yang dirasakan? Yang satu harus merasa kuat, yang satu kayak gini. Bagaimana dia melihat dirinya dia sendiri? Dan bagi dia apa yang si DF rasakan. Di sini dua-duanya mau move on. Ini lebih ke tindakan, yang ini lebih ke emosional. Sama-sama pisah. Sama-sama mau meninggalkan, tapi nggak bisa move on.
padahal sakit hati. Lagunya ya kan, so in peace gitu, so damai. Tolong dah Taurus. Energi alam bawah sadar kalian tidak mau, kalian belum bisa menerima kenyataan, kalian tidak mau melihat kenyataan. Kalau segala sesuatunya harus seimbang, balance, dan keadilan itu harus terjadi. Demi kesehatan kalian, sudah baiknya suatu keadaan itu dipotong aja, di-cut aja buat kesehatan kalian sendiri. Karena kalian tidak akan bisa memulai apapun yang baru. Kalian akan muter-muter di situ dan akan terus merasa ini sakit. Begini. Akan terus perang dengan diri kalian sendiri. Apa kata gadis guidance untuk relationship Taurus secara general? Nasihatnya apa? Oh, divine passion, be honest with yourself. What is your heart's true desire? Kalian diminta untuk jujur dengan diri kalian sendiri, apa yang benar-benar kalian inginkan. Kalian gak bisa moving on karena kalian terikat bondage dengan secara seksual. Kalian mungkin punya ikatan dengan past life, kehidupan sebelum sekarang. Apa kata Universe Tarot? Untuk Taurus secara umum tentang asmara dan cintanya. Cinta, nafsu, atau karma. My happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. Kebahagiaan saya adalah refleksi langsung dari tingkat kepercayaan saya terhadap semesta. Ulala. Dan apa kata mystical wisdom untuk kalian Taurus? Taurus relationship in general. Legends. Learn from those who inspire you. Belajar dari mereka yang memang bisa memberi kamu inspirasi. Oke Taurus, semoga berguna, bermanfaat untuk kalian, dan gimana ke depannya kalian bisa lebih punya gambaran. Untuk kalian yang baru pertama kali ngeliat gue, dan kalau emang kalian suka dan sesuai, at least resonate ya, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian pengen lihat video-video yang lain tentang zodiak kalian, gua udah create playlist berdasarkan judul, bulan, bahkan temanya. Pergi aja ke channel gue di bagian playlistnya, itu kalian bisa browse. Oke. Dan untuk kalian semua yang memang udah ada di channel gua, makasih banyak akan donasi, supportnya, likesnya, commentsnya, sama sharenya. Terusin, Bo. Lanjutkan supaya gue juga lebih semangat untuk